Ini baca, habis selesai baca, dicium. Untuk apa dicium? Nggak ada contoh dari Rasulullah, nggak ada contoh dari sahabat, nggak ada. Manfaatnya apa dicium? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Di sini saya ingin memaparkan fatwa yang unik ya dari Salafi Wahabi, tokoh besar, ulama yang alim, yang disegani, yang gak ada yang berani dari orang-orang Salafi Wahabi untuk mengkritik beliau, baik yang ekstrim ataupun yang moderat, yaitu Syekh Utsaimin. Ada fatwa yang unik dari beliau bahwasanya ada suatu bid'ah, ada suatu kesesatan, tetapi ada potensi mengandung pahala. Ya, baik, jangan lama-lama, kita lihat fatwa beliau ya. Ini di channel resmi ya, channel resmi atau website resmi Salafi Wahabi. Di sini banyak fatwa-fatwa dari mulai Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, kemudian Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas ya. Anak masih nyebut Syekh bin Bas, Syekh Utsaimin karena masih menghargai Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi untuk Muhammad bin Abdul Wahhab anak gak terlalu suka ya, orang yang gak jelas itu. Ada pertanyaan ya, bagaimana hukumnya mencium mushaf? Bagaimana jawaban beliau? Bahwasannya mencium mushaf itu adalah bid'ah, bukan sunnah. Bid'ah di mata Salafi Wahabi itu merupakan kesesatan, karena tidak ada bid'ah hasanah, semua bid'ah itu sesat ya. Jadi mencium mushaf itu kesesatan. Orang yang melakukan itu, orang yang mencium mushaf, kata beliau, itu dekat dengan dosa, jauh dari fadilah pahala, kata beliau. Maka orang yang mencium mushaf tidak ada pahala sama sekali. Orang mencium mushaf itu tidak ada pahala sekali. Jadi mencium mushaf itu bid'ah, kesesatan, dan tidak ada nilai ibadah, nilai pahala, bahkan itu mengandung dosa. Ini fatwa beliau. Akan tetapi katanya, apabila dia melakukannya, apakah dia berdosa atau tidak, pertanyaannya. Maka kami katakan, kata Syekh Utsaimin, apabila niatnya itu mencium itu karena mengagungkan kalamullah, maka tidak ragu lagi, itu mengandung pahala. Jadi kalau kita mencium mushaf yang merupakan suatu bid'ah, merupakan kesesatan yang dekat dengan dosa, tetapi niat untuk mengagungkan kalamullah, maka dapat pahala ya. Yang namanya mencium mushaf itu ya pasti mengagungkan kalamullah. Jadi kok bisa dikatakan bid'ah? Akan tetapi menciumnya itu bid'ah, menciumnya itu bid'ah. Tetapi kalau dalam rangka mengagungkan kalamullah, itu berpahala. Sedangkan orang yang mencium mushaf, tidak ada orang yang mencium mushaf karena merendahkan Al-Quran atau iseng-iseng ya, gak ada itu. Orang yang mencium Al-Quran ya pasti ta'zimu likalamillah. Jadi ya sedikit paradoks lah, yang ya unik, yang menggelitik lah kita semua. Dan lam yakun fi ahdi Rasulillah alaihi salatu wassalam wa lam yakun fi ahdi sahabat radhiyallahu anhum. Nah, tetapi ini gak ada dalam generasi sahabat, gak ada yang kayak gini, yang mencium-cium mushaf gak ada katanya. Coba lihat di lanjutannya ya. Faqad ihtalafal ulama fi hukmi takbilil mushaf faminhum man istahabbahu wa naqala dzalika anis subki, Imam As-Subki, mohon maaf, wa zaba akharun ila ibahati dzalika wa huwa al-mashhur indal Hanabilah. Bahwasannya ada perselisihan antara ulama, ada yang menyatakan bahwa sunnah ya, dan ini riwayat dari Imam As-Subki mazhab Syafi'i. Ada yang menyatakan bahwa itu mubah, boleh-boleh saja sih mencium mushaf. Dan yang masyhur di kalangan Hanabilah itu ya mushaf itu boleh ya. Qala fi kasaful qina al-Hanabilah wa yubahu takbilul mushaf. Qala Nawawi fi at-Tibyan ruwaina fi musnad Darimi bi isnad sahih an Abi Mulaikah
bahwasanya Ikrimah bin Abu Jahal dahulu meletakkan mushaf di wajahnya. Kemudian beliau berkata, sahabat ini nih, kitab Tuhanku. Ya. Jadi apa? Di sini ada perselisihan ulama-ulama salaf, ulama-ulama 4 mazhab. Ada yang membolehkan, ada yang mensunahkan. Dan fatwa yang unik dari Salafi Wahabi yang tidak ikut salaf tapi mengklaim ikut salaf, yang bertentangan dengan mazhab 4 tetapi mengklaim sesuai dengan mazhab 4, mencium mushaf itu adalah bid'ah sesat. Tetapi kalau dalam rangka mengagungkan kalam Allah, maka dapat pahala. Kesimpulannya, fatwa Syekh Utsaimin ini adalah ada bid'ah yang sesat tetapi mengandung pahala asal niatnya untuk mengagungkan kalamullah. Walaupun pendapat ini bertentangan dengan ulama salaf, bertentangan dengan ulama 4 mazhab, karena nyatanya ya tidak ada di sini yang menyatakan bahwa itu suatu bid'ah munkaroh.